Tema 5, subtema 3, bersatu dalam keberagaman kekayaan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan kita, istiqomah kita setiap harinya, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, kemudian tidak lupa kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, sekian kalinya kita menyampaikan pelajaran tentang PPKN. Beberapa minggu yang lalu Pak Farid sangat tidak sering melaksanakan video tentang pembelajaran PPKN. Kali ini adik-adik bisa melihat di bukunya, yaitu Bupena 3C. Ya, Bupena 3C seperti ini. Sudah dilihat nggih? Adik-adik dilihat bukunya, dibuka halaman 57. Pak Farid akan mendampingi kalian di rumah, Pak Farid ada di sekolah. Kita lihat halaman 57, ya, yaitu bersatu dalam keberagaman kekayaan daerah. Yang kemarin kita menjelaskan tentang kerjasama di bidang apapun, baik kerjasama antar sesama yang ada di lingkungan sekolah, kerjasama yang ada di lingkup rumah kita. Kemudian untuk kali ini, pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang bersatu dalam keberagaman kekayaan daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia terkenal akan keberagaman hasil alam, adat istiadat maupun budaya. Berbagai keberagaman kekayaan daerah tersebut membuat bangsa Indonesia bangga sehingga terus bersatu. Keberagaman tersebut sejalan dengan salah satu semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun memiliki banyak perbedaan, bangsa Indonesia tetap bersatu. Dalam keberagaman, kita perlu saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan justru dapat membuat kita menjadi bangsa yang semakin kuat. Keberagaman, kekayaan daerah sebaiknya membuat kita terus bersemangat untuk mengembangkan dan melestarikannya. Hal ini dapat terwujud jika kita menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman. Maka bagi kita adik-adik sekalian, coba adik-adik lihat dimanapun tempatnya, ataupun di gambar peta, ataupun di daerah-daerah yang ada di Indonesia, berbagai macam keberagaman, baik baju adat, daerah, ciri khasnya di daerah masing-masing, mempunyai karakter atau ciri tersendiri-sendiri, dan ini tidak dimiliki oleh bangsa lain. Maka kita harus bersyukur dengan keadaan, dengan kondisi Indonesia yang sangat begitu beraneka ragam. Kita sebaiknya untuk lebih bersatu agar tetap menjadi kuat karena keberagaman yang kita miliki di negara kita. Kemudian adik-adik dilihat halaman selanjutnya, masih di bab bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Hal ini membuat bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa. Indonesia juga menjadi negara yang kaya akan keberagaman budaya. Pulaunya banyak, kemudian sukunya juga banyak, pokoknya banyak sekali. Kemudian masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu tentunya terdiri atas berbagai suku bangsa. Bagaimana hubunganmu dengan tetangga yang berbeda suku dengan kalian semua?
Adik-adik tentunya mempunyai tetangga yang mempunyai watak yang berbeda. Ada kalanya orang pindahan dari luar kota, ternyata beda apa yang menjadi kebiasaan. Kadang-kadang kita melihat di suatu perumahan. Perumahan itu ada yang datang dari luar kota, mempunyai adat seperti ini. Ada yang dari luar kota, ada yang dari luar pulau, ada yang dari luar provinsi. Dan itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Dengan adanya seperti itu, kita tetap menerima dengan cara yaitu bagaimana kita bisa mensatukan, yaitu sesuai Bhinneka Tunggal Ika, agar terwujud kebersamaan, terwujud kekuatan dalam negara Indonesia. Kemudian sebagai bangsa yang memiliki berbagai suku bangsa, sikap toleran perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang beda-beda nih cah, kaya dene awake dhewe lek nang sekolahan ya ora entuk beda-beda nih. Si angine harus sesuai dengan kita, tidak. Jadi kalau kita mempunyai kebiasaan sukanya hobi atau hobinya sepak bola, teman kita mempunyai kesukaan kelereng ataupun lari-lari, maka teman kita yang suka kelereng atau lari-lari tidak boleh dipaksa agar dia suka dengan seperti hobi kita, yaitu sepak bola. Ini namanya tidak toleran. Contohnya seperti itu. Kemudian dengan begitu perpecahan dapat dihindarkan. Warga masyarakat pun dapat hidup berdampingan secara rukun saat bermain. Sebaiknya kita tidak memilih-milih teman berdasarkan suku bangsanya. Sebagai bangsa yang memiliki beragam suku bangsa, perbedaan suku menjadikan negara kita kaya. Adanya berbagai suku yang berbeda-beda justru akan menjadikan kita lebih kuat berbangsa dan bernegara. Taruhlah contoh ketika kita membedakan, saya nggak suka dengan anak itu, saya tidak suka dengan anak yang mempunyai karakter seperti ini, watak yang seperti itu. Maka dimanapun tempat kalau kita sangat tidak menerima hal perbedaan seperti itu, maka kita akan lebih mempunyai kekuatan yang kurang kuat, karena tidak segala hal kita terima. Itu salah satunya adalah untuk menjaga ketoleransian kita. Kemudian adik-adik sekalian, masih halaman 64 nggih. Seperti dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda, negara Indonesia tetaplah satu. Biasanya 17 Agustus, 17 Agustus di Istana Negara ketika menjalankan atau melaksanakan upacara memakai baju adat istiadat sesuai daerahnya masing-masing. Tujuannya untuk apa, anak-anak sekalian? Menguatkan atau memperkenalkan kepada kita semua bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya keberagaman. Belum itu juga, masih juga dalam lingkup baju, kemudian makanan, kemudian apalagi kegiatan-kegiatan yang sesuai daerahnya masing-masing. Sudah. Langsung kita lihat halaman 67. Masih tetap bersatu dalam keberagaman tarian daerah. Kalian lihat halaman 67, ini ada gambar tari kecak, merupakan salah satu tarian daerah yang terkenal hingga ke mancanegara. Pak Farid akan membacanya. Kamu sudah mempelajari bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Keberagaman suku bangsa tersebut membuat bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya. Keberagaman budaya tersebut misalnya berupa tarian daerah. Pernahkah kalian mendengar tentang tari kecak dari Bali? Tentu sudah. Di televisi, di media
sosial, misalkan di YouTube ataupun di buku ataupun di bacaan yang lainnya, kita sudah mengetahui bahwasanya tari tersebut adalah dari daerah Bali. Banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia untuk menonton pertunjukan tari kecak. Hal itu menunjukkan bahwa keberagaman tari daerah di Indonesia merupakan salah satu daya tarik bagi para wisatawan. Wisatawan itu sangat suka dengan budaya yang ada di Indonesia. Wakeh mento ternyata saking akeh sing ditekani mboten semuanya, karena saking banyaknya. Kalau kita mungkin di daerah tempat wisata yang dekat-dekat, apalagi sekitar Madiun ini, tempat wisata sudah banyak sekali. Seperti di daerah Milir juga ada, di Ndolopo juga ada, di daerah mana lagi juga ada tempat wisata. Meskipun kapasitasnya yang sangat kecil, tetapi itu juga bisa dikatakan adalah keberagaman atau kekayaan yang dimiliki atau aset yang ada di Kabupaten Madiun. Ini yang di Madiun, mungkin di kota yang lain masih banyak lagi. Kemudian sebagai bangsa yang kaya akan budaya berupa tarian daerah, kita seharusnya bangga, bersyukur akan tarian daerah tersebut. Semua orang boleh mempelajari tarian daerah kita. Kita juga boleh mempelajari tarian daerah lain. Dengan begitu, kita telah menjadi warga negara yang menjunjung nilai atau tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Nah, itu termasuk salah satunya kekayaan yang dimiliki negara kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian halaman 69, adik-adik dilihat, judulnya adalah saling menolong dalam keberagaman. Tolong menolong itu harus kita terapkan ketika kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu banyak sekali. Masyarakat di daerah sekitar rumah kita, masyarakat yang ada di lingkungan luar rumah kita. Contohnya kita berada di lingkungan sekolah. Tolong menolong merupakan salah satu sifat saling membantu pada sesama yang membutuhkan kepada pertolongan, membutuhkan bantuan kepada kita. Pak Fad akan membacanya ya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Sikap tolong menolong diperlukan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Tolong menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak membeda-bedakan latar belakangnya. Contoh, saya tidak mau menolong dia karena dia tidak pernah berbuat sesuatu pada saya, misalkan pamrih bahasanya. Itu tidak diperkenankan, karena adanya tolong menolong dari hati kita, kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kita sudah mendapatkan pahala yang banyak sekali jika didasari dengan rasa keikhlasan. Tolong menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun dimanapun kita berada. Misalkan membantu adik yang kesulitan mengerjakan tugas sekolah, membantu ibu menyiapkan makan malam dan membuang sampah pada tempatnya untuk meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Ya orang ngendelne tukang bersih tok, kita juga bisa membersihkannya. Lek ngendelne wong liya, kita dupeh duwe duit ya kurang bagus. Sudah nggih? Itu tolong menolong. Kemudian adik-adik dilihat halaman 74, karena Al-Qalam belum bisa dibagikan, nggih. Tugasnya kalian lihat halaman 74. 74 ini ya. Ini PPKN nomor 1, 2, 3, 4, 5 dikerjakan soal jawab.
Lho Pak kok nggak soal bareng? Soalnya sithik, dadine ben enek biar ada tambahan nilai plusnya. Soal jawab, selain itu kita bisa melatih agar tulisan kita semakin tambah bagus. Semakin banyak menulis, maka akan lemas tangan kita. Tulisan kita menjadi bagus. Baik adik-adik sekalian, mungkin dari Pak Farid kita cukup sekian. Semoga kita diberi keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci dengan air bersih yang mengalir, kemudian menjaga jarak. Tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dan keluarga kita dan semua orang yang ada di dunia ini agar diselamatkan dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang merebak di musim-musim ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.